Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mau absen dulu. Apakah lengkap kelas ini? Yang pertama dari Alfia, Hadir. Eka Nurdiana, Alhimni, Arisatul, Brilian, Denny Ardiansyah. Sebelum kita membahas mengenai materi yang baru ini, saya mau sedikit mengulas mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang puasa sunnah. Saya ingin bertanya kepada Eka Nurdiana, sebutkan macam-macam puasa sunnah. Puasa Senin Kamis. Terus puasa Daud. Ya. Terus puasa sebelum Idul Adha itu loh, Bu. Oh ya, baik, betul. Baik, jadi kita lanjut ke materi minggu ini, yaitu hukum Islam mengenai binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Jadi kita ketahui, mungkin dari kecil kalian sudah belajar hewan apa sih yang boleh dimakan, hewan apa sih yang tidak boleh dimakan. Nah, sekarang kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai materi ini. Jika kita lihat di sini, itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama halal, yang kedua haram. Halal ini apa? Makanan atau binatang apa sih yang halal dimakan? Yaitu binatang yang hidup di satu jenis tempat. Jadi tidak di dua tempat. Seperti kayak binatang yang hidup di daratan saja. Sapi, kambing, ayam. Yang kedua, binatang haram. Binatang haram ini ada beberapa jenis. Haramnya karena faktor apa? Yang pertama itu ada binatang yang haram karena sudah ada perintah langsung dari Allah melalui yang sudah tertera di Al-Quran, baik tertera di Al-Quran maupun tertera dalam hadis. Yang kedua yaitu binatang yang haram karena adanya perintah karena membahayakan diri sendiri kalau dimakan, seperti tikus, ular, seperti itu. Binatang yang haram karena adanya larangan untuk membunuhnya, semut, burung, lebah. Yang keempat, binatang yang hidup di dua alam, yaitu seperti katak, buaya, anjing laut. Dan yang kelima yaitu binatang yang menjijikan, cacing, lintah, seperti itu. Nah, untuk hukum Islam mengenai binatang yang halal dan haram ini tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96. Ukhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayrah wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurman wattaqullaha alladzi ilaihi turja'un. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharapkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan kembali. Jadi beberapa hewan di sini itu tidak semuanya bisa kita makan, tidak semuanya bisa kita nikmati walaupun itu hidup di satu tempat. Terus juga untuk binatang-binatang ini kita bisa menemukannya tuh di mana saja. Kita di laut, pas waktu kita berburu, kita di hutan, kita menemukan itu. Nah, itu ada beberapa kondisi yang sebenarnya kita bisa memakan itu karena faktor kondisi tertentu yang mengakibatkan kita harus memakan itu, karena apabila kita tidak memakan itu, nyawa kita taruhannya. Jadi beberapa hal yang mungkin menyebabkan makanan yang haram ini, yang sebelumnya haram ini, bisa jadi halal. Baik,
bertanya? Ya Bu, Ya. saya bertanya tentang contoh binatang apa saja yang sudah tertulis dalam hadis dan Al-Quran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Denny yang saya sebutkan pertama tadi ya. Untuk binatang haram apa sih yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama itu ada bangkai, darah, serta babi. Itu sudah jelas terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, binatang yang mempunyai kuku yang tajam serta paruh yang kuat seperti binatang elang. Yang ketiga, binatang yang buas dan mempunyai taring yang tajam seperti beruang dan harimau. Dan yang keempat itu binatang yang hidup di lingkungan kotor. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, satu. Saya ingin bertanya, apakah cumi-cumi itu halal dimakan? Contohnya tadi seperti gurita. Nah, sedangkan kita tahu kalau gurita itu biasanya dimakan masih hidup. Itu bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau seperti gurita, seperti cumi-cumi itu sebenarnya dianya udah mati. Cuma proses pembersihan dari hewan tersebut itu menggunakan garam, dan sedangkan apabila dia dinetralisir menggunakan garam itu efeknya dia tuh akan bergerak sendiri. Bergerak tuh bukan berarti dia dia bukan berarti dia masih hidup, tapi dia sudah mati. Tapi refleks gerakan dia setelah dikasih garam untuk menetralisirnya, itu gerakannya itu dia menimbulkan gerakan seperti itu ya. Setelah sekian presentasi dari hari ini, materi hari ini, jadi saya harap untuk kedepannya kalian bisa memahami, bisa tahu, bisa membedakan bagaimana sih, apa aja sih makanan hewan yang halal, hewan yang haram itu. Karena pada dasarnya kita juga tidak tahu kedepannya yang mungkin nanti bisa hidup di luar negeri, bisa sekolah di luar negeri, nanti tidak memungkinkan kalian bakal bertemu dengan makanan-makanan yang haram di sana. Jadi sebaik-baiknya apabila dalam kondisi yang tidak benar-benar kepepet, kalian harus bisa mencari makanan yang halal untuk dimakan. Dan semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.